Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Fauji, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada video kali ini kita akan belajar tentang enzim katalase. Tujuan pembelajaran: 1. Dapat menjelaskan komponen dan letak enzim katalase dengan benar. 2. Dapat menjelaskan peran enzim katalase dengan benar. 3. Dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase dalam metabolisme dengan benar. Yang keempat, dapat melaksanakan praktikum enzim katalase dengan benar. Keseluruhan komponen enzim disebut dengan holoenzim. Komponen pada enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama, apoenzim, dan yang kedua, gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen protein dari enzim, tidak tahan panas dan menentukan kekhususan dari enzim. Gugus prostetik adalah komponen non-protein dari enzim, bersifat tahan panas. Gugus prostetik tersusun atas ion organik atau biasa kita sebut dengan koenzim, dan ion anorganik atau biasa kita sebut kofaktor. Pada enzim katalase, ion anorganik tersusun dari unsur Fe atau besi. Sisi enzim terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sisi aktif enzim dan yang kedua adalah alosterik. Enzim katalase dapat ditemukan pada organ-organ penting makhluk hidup seperti sel tulang, darah, ginjal, hati, dan membran mukosa. Selain itu, kita juga bisa menemukan enzim katalase pada bahan makanan, yaitu kentang, daun pepaya, madu, buncis, apel, nanas, wortel, dan lain-lain. Enzim katalase memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Enzim katalase termasuk enzim hidroperoksidase yang melindungi tubuh terhadap senyawa-senyawa peroksida yang berbahaya. Penumpukan senyawa peroksida dapat menghasilkan radikal bebas, yang selanjutnya akan merusak membran sel dan kemungkinan menimbulkan penyakit kanker serta arteriosklerosis. Enzim katalase memiliki kemampuan untuk inaktivasi hidrogen peroksida. Enzim katalase bekerja dengan merombak H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi substansi yang tidak berbahaya, yaitu berupa air dan oksigen. Dengan perannya yang sangat penting bagi tubuh kita, enzim katalase memiliki sifat atau kekhususan yang berbeda dengan enzim-enzim yang lainnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah enzim katalase bekerja pada pH netral atau 7. Yang kedua, struktur katalase yang kaku dan stabil karena ion anorganiknya yang berasal dari unsur Fe tadi itu membuatnya resisten terhadap unfolding, sehingga lebih tahan terhadap perubahan pH serta denaturasi dan proteolisis karena suhu tinggi bila dibandingkan dengan kebanyakan enzim lainnya. Yang ketiga, suhu optimalnya yaitu 45 derajat Celcius, yang bisa kita bilang lebih tinggi daripada kebanyakan enzim lainnya. Yang keempat, berat molekulnya sekitar 232 sampai 240 kilodalton. Yang kelima, titik isoelektriknya yaitu 5,4. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim denaturasi atau rusak. Sebaliknya, jika mencapai suhu yang terlalu rendah, 0 derajat Celcius, maka enzim akan mengalami nonaktivasi atau menjadi dalam keadaan tidak aktif. Yang kedua ada pH. Jika enzim katalase yang seharusnya bekerja dalam pH netral dipindahkan ke pH asam atau basa, maka enzim katalase tidak akan bekerja secara optimal atau bahkan tidak bekerja sama sekali.
Yang ketiga, ada konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak jumlah enzim dan semakin sedikit jumlah substrat, maka reaksi akan berjalan lebih cepat. Sebaliknya, jika jumlah enzim sedikit dan jumlah substrat lebih banyak, maka reaksi akan berjalan lebih lambat. Yang keempat dan yang terakhir, ada inhibitor atau penghambat. Inhibitor dibagi menjadi dua. Yang pertama, inhibitor kompetitif, dan yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor atau penghambat yang melekat pada sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor atau penghambat yang melekat pada alosterik. Selanjutnya adalah uji coba enzim katalase. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, masukkan ekstrak ke dalam tabung reaksi kurang lebih setinggi 1,5 cm. Ketiga, tambahkan 4 tetes H2O2. Keempat, buka tutup tabung dan masukkan bara api. Kita bisa lihat hasilnya sebagai berikut. Kesimpulan, enzim katalase bekerja lebih baik pada hati ayam dibandingkan jantung ayam, karena hati memiliki jumlah enzim katalase lebih banyak dibandingkan pada jantung. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.